Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Syalagan MPD selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan nomor induk mahasiswa 2203311025. Saya dari kelas reguler D Stambuk 2020. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan contoh laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Surat Lamaran Pekerjaan melalui model pembelajaran Thinking Fair Share pada siswa kelas 12 K1 SMK Negeri 3 Tuban tahun pelajaran 2018-2019 yang ditulis oleh Raden Roro Asterdian Puspitowati, SPD. Adapun topik pembahasan yang saya uraikan pada presentasi laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh. Yang pertama yaitu ada apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah. Yang kedua, kecermatan peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitiannya. Yang ketiga, teknik dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang keempat, proses pelaksanaan tindakan setiap siklusnya. Yang kelima, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Masuk pada pembahasan topik yang pertama, yaitu hal yang dilakukan peneliti sehingga peneliti dapat merumuskan masalah. Dalam penelitian tindakan kelas, pastinya yang pertama adanya suatu penemuan masalah yang disadari atau dirasakan di dalam kelas oleh guru. Masalah ini perlu atau penting diberikan tindakan atau penelitian. Nah, dalam laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh, bahwa peneliti menemukan masalah yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan. Adapun penyebab dari rendahnya hasil belajar siswa yaitu guru yang masih kurang optimal dalam menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi keaktifan siswa. Sehingga peneliti ingin berupaya agar meningkatnya kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan suatu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu kecermatan peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitiannya. Teori yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas yang saya unduh terdapat ketepatan dan kecermatan karena peneliti mengambil judul peningkatan kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan melalui model pembelajaran Thinking Fair Share pada siswa kelas 12. Nah, di sini pastinya penulis menyajikan teori tentang kemampuan menulis, menyajikan teori surat lamaran pekerjaan, model pembelajaran kooperatif dan pembelajaran cooperative learning dengan tipe Thinking Fair Share. Tetapi saya pikir ada letak ketidakcermatan peneliti dalam mengambil teori karena teori yang diambil masih kurang mutakhir karena menggunakan teori di bawah literatur di bawah 10 tahun terakhir. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penelitian dalam laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh menggunakan teknik observasi dan tes. Adapun instrumen yang digunakan peneliti yaitu instrumen lembar observasi siswa, instrumen lembar observasi guru, instrumen aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran, dan instrumen aktivitas siswa, dan instrumen kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Nah, dalam laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh, peneliti melakukan pelaksanaan tindakan dengan 2 siklus. Pada siklus pertama, peneliti melakukan tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan pada siklus 1, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran terdiri dari rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kedua, lembar kerja LK, soal tes subjektif, dan alat-alat pengajar yang mendukung. Nah, selain itu, peneliti juga mempersiapkan lembar observasi pengelolaan metode pembelajaran kooperatif dengan model thinking per share dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Nah, selanjutnya pada tahap kegiatan pelaksanaan, peneliti bertindak sebagai guru dan proses belajar mengajar mengacu pada rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan. Nah, pengamat atau observer dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar diberi tes subjektif 1 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Namun, pada tahap siklus 1 ini, hasil yang didapat belum menunjukkan hasil belajar siswa yang meningkat karena disebabkan siswa belum mengerti apa yang dimaksud oleh guru dan apa yang digunakan oleh guru dalam menerapkan metode pembelajaran kooperatif bermodelkan thinking per share. Nah, pada siklus pertama ini ada beberapa refleksi dan revisi yang dijadikan acuan agar tidak terulang pada siklus berikutnya, yaitu siklus 2. Nah, pada proses pelaksanaan siklus 2 dengan tahap perencanaan dan pelaksanaan yang sama, namun penyesuaian siswa sudah terlihat dari data yang diperoleh siswa. Nah, hasil ini disebabkan oleh siswa yang telah paham tentang penerapan model pembelajaran kooperatif dengan model thinking per share. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis data pada penelitian yang saya unduh dengan menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, analisis data kuantitatif diperoleh dari data tes dan penilaian terhadap hasil yang didapatkan oleh siswa. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif yaitu melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menulis surat lamaran pekerjaan dengan membaca surat yang telah ditulis siswa. Yang kedua, menjumlahkan skor penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan tolak ukur penilaian dalam tabel 3.5. Dan yang ketiga, menghitung skor rata-rata kemampuan siswa dalam menulis surat lamaran pekerjaan pada indikator kemampuan siswa dengan rumus skor pemerolehan per skor maksimal dikali 100. Nah, yang keempat yaitu menemukan tingkat kemampuan siswa dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan kaidah penulisan surat dengan tolak ukur di bawah dengan nilai 100 sampai 86, tingkat kemampuan dinyatakan sangat baik. 85 sampai 76 dikatakan tingkat kemampuan baik. 75 sampai 66 tingkat kemampuan dikatakan cukup. 65 sampai 51 tingkat kemampuan dikatakan kurang, dan 50 sampai 0 tingkat kemampuan dinyatakan sangat kurang. Nah, analisis data kualitatif yang diambil dari data diperoleh melalui hasil pengamatan observasi guru dalam pengelolaan kelas, aktivitas guru, sikap siswa terhadap kegiatan belajar mengajar, dan aktivitas siswa dalam diskusi memecahkan masalah. Baik, sekian hasil presentasi contoh penelitian tindakan kelas yang saya unduh. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.